Perkenalkan, nama saya Muhammad Raiden Haji dengan NPWP 50 17 24 10 31 asal Malang. Dan pada kali ini saya akan membuat video membuat saya lebih paham, di mana saya akan melakukan core modeling untuk dua metode geofisika, yaitu SP dan gravity, khususnya gravity pada rekahan, di mana pada form modeling ini nanti saya akan menentukan parameter-parameter yang sudah ditentukan dalam satu rumus. Lalu kita mencari sensitivitas dari parameter untuk mengetahui hubungan antara parameter tersebut dengan output modelnya nanti bagaimana, apakah dia sensitivitas pengaruhnya gede atau dia pengaruhnya nanti akan kecil. Jadi yang pertama sendiri, saya akan memulai dari metode self potential atau SP sendiri. Pertama kita akan CLC clear, lalu close all. Untuk selanjutnya kita buat set parameter modelnya dulu, dimana parameter modelnya itu terdiri dari yang ada di SP ini, yang ada di rumus yang sudah Bapak berikan di PPT, yaitu ada K, ada A, ada alfa, ada H atau kedalaman, ya itu aja. Yang pertama kita set K-nya atau kita set konstantanya dulu aja. Kita set K-nya 1, ini konstanta. Lalu habis itu kita ada set A-nya atau panjangnya, panjang dari si lapisannya kita set 60 aja. Setengah panjang, setengah panjang lapisannya. Maksudnya lapisan itu yang ini ya, yang ini. Lalu ada H atau kedalamannya sekitar 50, kedalaman ke titik pusatnya, ke pusat lapisannya. Ada H, ada alfa atau sudut-sudutnya kita buat 45. Ini sudut kemiringan lapisannya. Biasanya dalam derajat. Habis ada alfa, kita ada XO atau titik pusatnya atau titik tengahnya, ya 0 pastinya. Titik tengah lapisan. Lalu ada X atau rentang pengamatan yang akan kita inginkan. Saya ingin dari min 100 sampai 100 dengan lompatan 5 bilangan. Jadi setiap min 100 sampai 100 itu ntar lompat 5, jadi 95, 50 dan seterusnya. Lalu sudah selesai, kita coba perhitungan. Lalu kita masukkan rumus. Kita buat dulu V itu dia zeros. Dia size dari si X nya atau si nilainya. Lalu setelah itu kita buat for I sama dengan 1 sampai si 1 sampai length si X nya. Si X nya ini maksudnya ya kita melakukan for karena datanya tidak cuma satu ya, jadi untuk semua data itu kita lakukan perulangan. Kita buat, jadi dari rumus ini nanti saya ingin membuat dia lebih simpel, dimana xi kurang x0 ini saya buat dx namanya, terus yang atas ini saya buat bilang, yang bawah saya buat penyebut gitu. Jadi ntar jadi simple lah istilahnya. Dx ini x ke i kurangi xo. Size dari xo. Ini kan tadi sama dengan zeros, dia itu size
size dari X. Nah, kelar 14. Oh ya udah. dx, habis itu ada pembilang, dimana pembilangnya ini rumusnya tadi ada dx kita kurangi dengan A kali cos dari alfa, lalu kita makan 2 ditambah dari H itu kita kurang dari A sin alfa, terus kita pangkatkan 2, kita pangkatkan 2. Udah. Untuk penyebutnya itu bisa dibilang sama saja, akan tetapi bedanya dia dikurang saja. Terus kita masukkan ke rumus ini V ke I, dimana setiap V ke I nanti rumusnya ini berlaku K atau konstanta kali dengan log atau ln tadi kalau di situ, ini dari pembilang penyebut N. Udah aman. Lalu kita plot menjadi sebuah grafik, di mana figur 1 ini saya ingin menamai dia hasil SP, lalu subplotnya 2,1,1, terus kita plotkan di mana sumbu X nya saya ingin nilai X, terus sumbu Y nya itu saya ingin V, lalu ya saya ingin B bintang gini, lalu line width nya saya ingin di 1,5. Habis plot ada X labelnya saya ingin dia namanya posisi X, terus saya ingin Y labelnya itu dia dinamai V ke I. Terus gridnya kita on kan. Ya, nanti didapatkan hasil model output berubah seperti ini. Nah, lalu setelah kita dapatkan, kita akan mengubah si parameter-parameter model ini berpengaruhnya seperti apa, jadi sensitivitas. Tapi sebelum itu saya ingin membuat yang lapisan seperti ini miring, akan tetapi karena mungkin jika saya membuat manual waktunya terlalu lama, saya sebelumnya sudah membuat di sini. Jadi ntar hasilnya seperti yang di PPT itu, biar kita tahu nanti kalau ubah nanti gimana berubahnya. Ini di plot 2 model geometris, mungkin dari gambar permukaannya juga, subsurface nya. Oke. Nah, jadi nanti hasilnya seperti ini. Nah, sekarang kita coba ubah, kita modif si parameter-parameternya yang ada. Coba kita konstanta, kita ubah. Pertama kan itu hasilnya gini ya, kita ubah jadi, coba kita langsung 100 deh, apakah dia berubah secara signifikan. Nampaknya tidak terlalu berubah ya. Langsung kita sensitivitasnya berarti dia masuk ke rendah. Coba ini setengah panjang lapisan, kita mulai dari 10 dulu. Oke, hasilnya lumayan berubah. 10, coba kita naikkan ke 30, apakah sama?
masih sedikit sama. Kita 50 coba. Oke, dia sedikit sama, kita coba naikkan ke 70. Oke, dia langsung berubah ya. 65 coba. Oke, dia makin lancip. Coba kita turunkan lagi jadi 40. Apakah dia landai? Oke, dia landai. Berarti ini ngaruh ke kelancipannya nanti ya. Ini sensitivitasnya tinggi. Lalu untuk H atau kedalamannya kita coba dari 10 dulu. Oke, langsung kelihatan. Kita coba ke 40 langsung. Oke, 10 sama 40. Dia beda ya? Ya, dia beda. Ke 60. Oke, dia beda, langsung landai biasanya. Ini berarti sensitivitasnya tinggi atau dia berpengaruh. Untuk alfa kemiringan sekarang kita mulai dari 10 dulu, kita mendekati 0. Oke, dia grafiknya seperti ini. Kita coba naikkan ke 30, 40 langsung aja. Oke, dia yang awalnya seperti ini, dia agak naik sekarang. Terus kita ke 70. Oke, berbeda banget ya. Ini berarti sensitivitasnya sangat tinggi untuk yang alpha ini. Oke. Terus untuk titik tengah dan rata pengamatan tidak perlu kita ubah. Jadi untuk yang self potensial itu berarti ada beberapa parameter model yang bisa dibilang berpengaruh, di mana yang pertama itu ada K konstanta, itu kurang berpengaruh. Terus ada AH dan alpha itu dia sangat berpengaruh. Oke, kita lanjut ke yang gravity. Gravity sebenarnya sama saja. Jadi pertama kita copy dulu CLC ini. Terus kita close all udah, terus kita buat parameter model. Ini parameter modelnya ada di sini ya, yang di bawah. Dia ada K, dia ada dia ada K, dia ada density contrast, ada thickness of sheet, ada H1 dan H2, dan ada fault angle atau bisa dibilang sudut patahannya lah. Lalu yang pertama kita definisikan K-nya dulu. K-nya kecil aja lah, besar. K-nya itu nilainya 6,672. Nah, ini standar ya, konstanta dari gravitasi. Lalu ada density kontras. Ini ya saya set 500 dulu. Ini dia kontras densitas. Lalu ada T atau thickness. Ini saya set 10. Ini ketebalan lembaran fault. Lalu ada H1. Ada H1, ini ketinggian yang di kiri. Ada H2, ada alfa atau sudut 45,
sudut kemiringan. Lalu ada XO ini dia 0 atau titik pusatnya titik tengah lah. Dia ada X juga, ini yang tadi min 100. Terus ada 5 sampai 100. Ini rentang pengamatan. Lalu kita masuk ke perhitungan atau masukkan parameter ke rumus. Nah, untuk rumusnya sendiri kita pasti pertama kita buat zeros seperti tadi, size dari X. Lalu untuk kita buat for. Jadi untuk rumusnya seperti tadi, for i 1 sampai si lengthnya dari X atau panjang datanya si X, dimana nanti kita masukkan rumus GI. Nah, berhubung rumusnya lumayan panjang dan ribet, saya sebenarnya sudah menuliskan rumusnya. Mungkin bisa saya copy paste untuk mengefisienkan waktu dan error. Jadi sebelumnya untuk yang for gravity yang ini rumusnya ya udah ya bisa seperti ini. Lalu kita plotkan sama seperti tadi, mirip. Nah, izin saya kopas juga untuk plotnya. Plot grafik, name-nya ini bedanya dia hasil dari gravity. Plotnya 2,11, line width-nya bedanya ini X, ini G. Terus posisi X sama ini GX. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Nah, untuk kita tahu kan di bawahnya sebenarnya ada kayak fault. Nah, faultnya akan saya gambarkan, akan tetapi untuk mempersingkat waktu juga saya akan mengcopy paste si gambar faultnya ini pada codingan saya sebelumnya. Nah, maksudnya di sini ini plot 2 plot model. Jadi saya gambar permukaan atau Z0 dimana permukaan lurus gitu. Lalu terus saya gambar lembaran kiri maksudnya fault yang di kiri. Jika digambar ini seperti ini. Lembaran kiri, terus lembaran kanan, terus ada garis sesar miring dan seterusnya. Jika kita masukkan seperti ini nanti hasilnya. Nah, lalu kita masukkan, kita ubah parameter modenya, dimana kita tidak mungkin mengubah konstanta gravitasi karena itu mutlak. Kita coba ubah density kontrasnya. Kita mulai dari 100. Apakah ada perubahan signifikan? Tidak. Kita lompat ke 500. Oke, ada perubahan cuman tidak terlalu signifikan. Kita lompat ke 1000. Oke, ada perubahan cuman tidak signifikan. Berarti bisa dibilang konsistensi density kontras itu sensitivitasnya rendah. Ada perubahan cuman dia tidak terlalu signifikan. Lalu ke ketebalan. Kita coba 40. Oke, tidak ada perubahan ya ini. Ke 40 coba 50. Oke, tidak ada perubahan yang berarti. Berarti dia masuk ke sensitivitas rendah. Kita coba A1, ini harusnya berubah ya. A1 310 seperti apa datanya. Oke, begini jika 20, jika 50, A30. Oke, berubah ya datanya ya. Kita berikan ke 10 aja biar enak. Nah, oke, bisa dibilang ini berubah sensitivitas. Sensitivitas tinggi
otomatis H2 juga harusnya berubah. Coba H2 nya kita kurang dari H1. Oke, hasilnya malah terbalik ya, bukan seperti model yang tadi. Berarti sensitivitasnya juga tinggi. Terus ada alpha, alfanya kita coba buat 10-15. Oke, dia lebih landai. Coba kita buat 45, 55 deh. Oke, beda ya. Berarti alpha juga memiliki sensitivitas yang tinggi untuk parameter. Oke, untuk X, O dan S-nya tidak usah kita ganti. Jadi menurut saya sekian dari saya, Pak Dharma. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada mungkin kesalahan teori, mungkin codingan beberapa dari error tadi. Sekian, terima kasih Pak Dharma. Kurang lebihnya mohon maaf dan koreksi apabila ada yang salah dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.